siapa saja tokoh yang bakal menjadi pasangan calon? Jadi tanya aja sama yang ngajukan. Tapi siap nggak Mbak Yeni kalau misalkan siap nggak? Tanya aja sama yang ngajukan. Tapi Saya belum mau jawab. Udah komunikasi sama parpol? Saya semua parpol. Saya komunikasi dengan semua tokoh-tokoh partai. Saya semua tokoh politik. Dan biasa semua. Saya komunikasi dengan semua. Dan kami belum memutuskan akan mendukung siapa. Ada pula nama Sandiaga Uno yang beberapa kali menempati urutan atas dalam bursa calon wakil presiden potensial Ganjar Pranowo. Meski begitu, Sandi mengaku menunggu saja keputusan P3 dan partai koalisi, sembari fokus pada tugasnya sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3. Itu semua menjadi keputusan dari pimpinan partai politik. Saya nggak akan cawe-cawe dalam proses pemilihan cawapres maupun pembicaraan antar gabungan partai politik. Namun saya ditugaskan di Bapilu untuk memastikan bahwa capaian suara. Selain Yeni Wahid dan Sandiaga Uno, ada juga sejumlah nama yang juga kerap disebut-sebut sebagai bakal calon wakil presiden potensial, seperti Mahfud MD yang belakangan hangat diperbincangkan karena masuk radar PDIP sebagai pengusung Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, ada pula nama Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir yang juga gencar disodorkan oleh Partai Amanat Nasional sebagai bakal calon wakil presiden. Saat ini, PAN masuk ke dalam koalisi Indonesia Bersatu bersama Golkar dan P3. Lalu kapan sekiranya Ganjar dan Anies menemukan pasangan ideal untuk melaju di Pilpres tahun depan? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, PKS dan Demokrat telah mendorong agar Anies Baswedan bisa segera mengumumkan siapa pendampingnya untuk Pilpres 2024. Sementara PD Perjuangan sepertinya masih penuh pertimbangan untuk memutuskan siapa pendamping Ganjar Pranowo. Di sisi lain beredar sejumlah nama yang disebut-sebut menjadi incaran menjadi bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Mulai dari nama Yeni Wahid, Mahfud MD, Erick Thohir, sampai Sandiaga Uno. Lalu apa yang membuat Anies dan juga Ganjar lama memutuskan calon pendamping mereka menuju ke Pilpres tahun depan? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada Wakil Sekjen DPP PKS, Ahmad Fathul Bari, Ketua DPP PD Perjuangan, Nusirwan Sujono, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, Mas Nus, Mas Bari, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam, ya. Semua orang, Mas Bari, menunggu Mas Anies pulang dari haji. Ini kapan diumumkannya? Mas Bari, sudah ada tanda-tanda belum? Ya, alhamdulillah pertama sudah pulang haji ya. Amin. Sudah melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan juga membawa keberkahan bagi beliau, bagi keluarga, dan juga bagi masyarakat. Mudah-mudahan doa-doa kita bersama semua. Ya. Dan untuk mengenai cawapres tentu sudah disampaikan sendiri oleh Mas Anies atau yang lain pun juga sudah menyampaikan bahwa setelah pulang haji insya Allah segera diumumkan. Ya tentu tapi semua mempertimbangkan banyak hal. Kalau dibilang mungkin kita juga dianggap mungkin lambat, ya tentu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Semua orang kan boleh berpendapat ya. Ya. Dan juga kita mendorong pun juga sah-sah saja karena memang kita proses pemilunya juga sudah berjalan. Sehingga keduanya pun juga secara seimbang memang sebetulnya perlu dipertimbangkan untuk dilihat gitu. Manfaatnya kira-kira seperti apa gitu. Apakah lebih cepat, lebih baik, ataupun lebih cermat untuk mempertimbangkan juga lebih baik gitu. Ya, kalau PKS itu, inginnya lebih cepat atau gimana kalau PKS? Mas Bari. Ya pertama kalau kita menghormati ya bahwa proses yang sudah berjalan ini kan koalisi kami ini dulu mungkin dianggap yang paling akhir mungkin. Tapi justru dalam perkembangan justru yang paling awal mengumumkan bakal capres gitu kan. Dan juga proses yang ada pun juga sudah lebih matang alhamdulillah, bahkan sudah ada deklarasi resmi dalam konteks dokumen yang sudah ditandatangani seluruh ketua umum parpol. Tetapi proses yang ada juga menghormati berbagai
rancangan yang sudah kita tetapkan bersama. Salah satunya adalah menyerahkan pemilihan untuk bakal cawapres itu kepada bakal capres yang sudah kita tetapkan bersama, yakni Mas Anies. Ya. Tapi tentu dalam konteks koalisi ya semua kan mempertimbangkan banyak hal ya, termasuk juga suara dari partai politik. Ya. Kenapa mungkin partai politik juga lebih ingin lebih cepat? Tentu itu adalah gambaran bahwa kami ingin lebih fokus memenangkan gitu. Karena memang proses pemilihan legislatif yang berbarengan dengan Pilpres itu kan juga sudah mulai berjalan dengan adanya bakal calon anggota dewan yang sudah didaftarkan ke KPU, ya seluruh masyarakat ataupun juga para caleg juga sudah mulai sosialisasi. Dan ketika sosialisasi juga itu mencantumkan siapa bakal capresnya, mengumumkan siapa bakal capresnya. Dan kalau misalnya sudah ada bakal cawapres tentu akan lebih mantap gitu untuk mendukung, dan kita siap untuk meyakinkan ke masyarakat bahwa inilah calon yang akan memimpin Indonesia di tahun 2024 dan seterusnya. Ya, terbayang bagaimana trikinya situasi Pilpres, Pileg, dan bagaimana kemudian mensosialisasikannya kepada publik. Kita mengerti itu. Walaupun saya bukan anggota partai politik, karena ngobrol terus sama Mas Nus, Mas Burhan, sama Mas Bari, jadi anggota politik parpol juga saya. Mas Nus, ya saya tahu PD Perjuangan dari berkali kita ngobrol soal bakal calon wakil presidennya Mas Ganjar, pasti semua dipertimbangkan. Tapi mengerucut nggak nih namanya? Boleh nggak kita tahu itu? Makin mengerucut nggak, Mas Nus? Tentu yang pertama karena judulnya pagi hari ini tarik ulur bakal calon presiden. Tarik ulur nggak ada lah kalau di PDI Perjuangan karena bukan layangan ya. Jadi tidak tentu menentukan calon wakil presiden semua dilakukan dengan cermat, dengan melakukan evaluasi yang cukup hati-hati, dan karena ini bagaimanapun juga untuk sebuah pasangan pimpinan nasional, dan bagi kami yang dalam hal ini Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri di dalam memutuskan nantinya tentu melihat berbagai macam hal, dan juga setelah melakukan pertimbangan dan tentu berdasarkan setelah melalui diskusi yang salah satunya dengan Pak Jokowi selaku kader kami di presiden, dan kemudian juga dengan pasangan dengan calon presiden Mas Ganjar. Nah, jadi masih ada waktu, masih ada cukup waktu lah sebetulnya, karena bagaimanapun saat ini sebetulnya ini adalah dari berbagai nama-nama yang muncul itu, karena itu yang muncul tentu sudah melewati berbagai melalui berbagai rekam jejak, yang ini sebetulnya adalah bulan-bulan yang cukup kritis, cukup menentukan bagi semua pihak yang merasa namanya tercantum di dalam yang beredar di dalam nama-nama calon wakil presiden. Nah, maksudnya kenapa kritis? Ya ini semua tentu akan dievaluasi dalam kondisi seperti ini, bagaimana sikap dan bagaimana kecocokannya, untuk apakah itu sudah sesuai, sudah cukup tepat untuk memimpin sebagai pasangan calon pimpinan nasional kelak. Jadi malah justru terbalik ya, sebetulnya di saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk membaca para calon wakil presiden yang semuanya ini baik. Tidak ada menurut saya yang jelek, itu tidak ada ya. Kalau sudah sampai kepada yang jelas nama-nama kita yang ngomong di sini tidak ada toh. Jadi ini semua orang lain, jadi termasuk Mas Burhan juga, Mas Bari juga, saya juga tidak ada. Tapi berarti kalau sudah dibicarakan itu tentunya itu masuk di dalam kategori orang-orang baik lah begitu. Tapi kalau orang-orang baik ini ya tentu masa-masa yang menentukan itulah yang
waktu yang kritis itulah yang sebetulnya harus kita cermati betul gitu ya dalam melihat pendekatan yang dilakukan. Kenapa? Karena bagaimanapun seperti PDI Perjuangan kita sudah berkali-kali katakan, meskipun kita tetap menghormati apa yang sudah dilakukan rekan-rekan partai politik yang bersama-sama dengan berbagai pihak, misalnya ada koalisi dan sebagainya, kita menghormati. Tapi kita pun juga melakukan dialog, kita melakukan komunikasi politik, karena bagaimanapun seperti yang dicontohkan, dibuktikan pada saat pemerintahan Pak Jokowi saat ini, pemerintahan ini tidak sendiri. Kabinet berisi banyak sekali partai politik yang direpresentasikan dengan beberapa figur-figur di kementerian menjadi kabinet. Jadi kita tidak sendiri, kita tentu akan merangkul, kita akan bersama-sama dengan banyak pihak, dan itu membutuhkan komunikasi, membutuhkan dialog begitu. Tanpa dan juga kami tetap menghormati bentuk-bentuk apa yang sudah dilakukan oleh, seperti contoh rekan kami dari PKS yang sudah punya koalisi sebagainya, itu tetap kami sangat menghormati hal tersebut. Terbayang. Terbayang Mas Nus. Mas Burhan, ini saya jangan-jangan nih, saya curiga ini bahwa ini nggak akan ada yang cepat nih mengumumkan calon wakil presiden. Kita sedikit mengulang beberapa waktu lalu kita ngobrol. Memang ini sangat krusial nih, calon wakil presiden namanya akan sangat menentukan untuk menentukan menang atau tidaknya begitu. Mas Burhan, tampaknya nggak akan ada yang cepat nih ya mengumumkannya. Menurut Anda, semua penuh akan pertimbangan, saling lihat kubu-kubu dan segala macam. Iya, memang ada beberapa alasan ya mengapa tarik-menarik terkait dengan pengumuman cawapres ini bisa lebih lama dari yang kita perkirakan. Satu alasan utamanya adalah waktu pendaftaran itu masih panjang. Masih ada 3 bulan. Oktober ya? Belum Oktober, kalau tidak salah tanggal 19. Artinya tidak ada kebutuhan secara formal bagi partai politik yang membentuk koalisi untuk menyebut cawapresnya lebih cepat dari yang diharapkan, karena memang waktunya masih panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan alasan strategi. Kalau misalnya cawapres disebutkan lebih awal, itu ada trade-off yang harus dipertukarkan, itu berkaitan dengan mitigasi atau antisipasi dari pihak lawan, termasuk cawapres tadi akan dikuliti, akan dilihat boroknya, akan diangkat kelemahannya, dan itu akan membuat posisi cawapres rentan. Termasuk kalau misalnya cawapres disebutkan dari awal, itu ada banyak bakal calon wakil presiden lain yang sebelumnya sempat harap-harap cemas dipilih oleh Pak Nusirwan atau Pak Fathul Bari, itu langsung kehilangan harapan, kehilangan asa, dan akan pindah haluan, pindah ke lain hati. Misalnya, ada 10 nama cawapres yang ada di kantong Ibu Mega, hanya 1 nama yang disebut. 9 nama yang lain mungkin mulai melirik tuh bergerak ke kubu lain. Karena tidak mendapatkan pilihan. Jadi ibarat cintanya bertepuk sebelah tangan. Nah, itu kelemahan yang kedua. Dan terakhir tentu berkaitan dengan secara rasional memang per hari ini tidak ada cawapres yang sangat dominan. Dari sisi elektoral memang Erick Thohir di survei-survei ya. Ada indikator, ada SMRC atau ada survei poll tracking, itu peringkat pertama, tetapi selisihnya juga tidak terlalu jauh dengan Ridwan Kamil atau Sandiaga Uno gitu ya. Jadi secara umum tidak ada yang dominan sekali, sehingga alasan-alasan kualitatif dan chemistry dengan para elit partai yang memiliki semacam kewenangan atau otoritas untuk menentukan cawapres menjadi faktor berikutnya yang menentukan. Jadi bukan semata-mata faktor elektabilitas,
tetapi juga faktor chemistry, faktor kebutuhan logistik dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada banyak alasan, Mas Bayu, yang membuat cawapres ini tidak akan diumumkan dalam waktu sebentar, kecuali ada desakan bersama dari partai-partai pembentuk koalisi supaya ada keputusan lebih awal sehingga mereka bisa gaspol lebih cepat. Ya, seperti di koalisi perubahan tampaknya PKS dan Demokrat agak mendesak. Mungkin di sana akan lebih cepat, begitu? Salah satunya ya, tetapi kan kita tahu ada desakan terutama dari Partai Demokrat, tetapi desakan itu tidak dirasakan urgent misalnya oleh sebagian elit Partai Nasdem. Oke. Ya. Jadi Partai Nasdem belum merasa mendesak. Gitu. Sementara Partai Demokrat merasa cawapres harus segera diumumkan misalnya. Itu kan perspektif yang berbeda tiap orang dan menurut saya wajar. Apalagi dalam konteks capres-cawapres yang sangat krusial. Oke, Mas Burhan sedikit ya. Kalau dari nama-nama yang terus mengemuka di beberapa survei untuk calon wakil presiden, ada Erick Thohir, Sandi Uno, Ridwan Kamil, begitu yang selalu bergantian. Kalau kita boleh, ini partai politik dengan koalisinya itu mempertimbangkan itu lebih prioritas, atau bisa ada nama-nama di luar itu yang tidak muncul di dalam survei. PDI Perjuangan membuktikan itu ketika memilih Pak Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden waktu di periode keduanya Pak Jokowi. Mas Burhan? Memang ada dua hal ya yang mempengaruhi proses pemilihan cawapres. Yang pertama adalah terkait dengan kompetisi elektoral, nature-nya apakah sengit atau tidak sengit. Pak Kiai Ma'ruf itu dipilih ketika Pak Jokowi sebagai capres petahana itu cukup leluasa dalam menentukan elektabilitas kemenangan, karena bagaimanapun selisih dengan Pak Prabowo sebelum pendaftaran itu relatif agak jauh. Termasuk misalnya Pak SBY jilid kedua ketika memilih Pak Budiono itu juga sangat leluasa karena Pak SBY 4 bulan sebelum pemilu sudah leading, elektabilitasnya leading 71%. Sama siapapun, sama Bayu Sutiono pun menang, kira-kira begitu, kira-kira ya kan? Iya, kira-kira begitu. Mas Bayunya sama Pres sama Pak SBY saat itu juga mulus itu terpilih gitu ya. Nah, hal itu tidak terjadi jelang 2024. Ya. 3 capres teratas selisihnya tidak terlalu jauh. Ya. Apalagi peringkat pertama, peringkat kedua itu statistically insignificant. Jadi cawapres menjadi menentukan, ya bukan sekedar tanda kutip ban serep ya secara elektoral, tapi juga punya kontribusi. Nah itu yang pertama. Makanya tergantung kebutuhan juga. Misalnya untuk kasus Mas Anies kan kebutuhannya Jawa Tengah, Jawa Timur, cawapres yang punya sumbangan elektoral di 2 provinsi ini. Mungkin ada cawapres yang kuat secara nasional, tetapi di 2 provinsi ini tidak begitu kuat. Itu juga sulit untuk menjadi pertimbangan. Dan terakhir adalah karakteristik dari vote getter, pengambil keputusan di koalisi. Nah, kalau melihat Ibu Mega, memang dalam beberapa kasus sebelumnya, beliau itu sangat mempertimbangkan kearifan kombinasi khas ala Indonesia ya, Islam nasionalis, Jawa, luar Jawa, itu yang dijelaskan misalnya Ibu Mega ketika menjadi presiden menggantikan Gus Dur, yang beliau terima adalah Hamzah Has, luar Jawa, NU senior gitu ya. Kemudian yang kedua adalah 2004 ketika maju yang beliau pilih meskipun dari Jawa tetapi kombinasi dari Islam, representasi NU, saat itu adalah ketua PBNU Ki Haji Hashim Muzadi ya, dan senior. Dan yang 2009 agak berbeda dari pola, beliau memilih Pak Prabowo. 2014 dia mengusulkan kepada Pak Jokowi pasangan bernama JK, luar Jawa, kemudian senior juga dan tokoh NU, tokoh HMI, ketua DMI ya, dan terakhir adalah Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf ini orang Jawa, tetapi secara etnik kan bukan orang Jawa ya, orang Banten. Senior, ya, Rois Am PBNU, salah satu petinggi MUI. Nah itu
Ibu Mega gitu ya. Nah, mana yang akhirnya menentukan karakteristik kombinasi Islam nasionalis, Jawa luar Jawa, ataukah elektoral? Saya kira waktu yang nanti akan menentukan. Mas Nus, pasti senior lagi ya, seperti analisanya Mas Burhan. Ini menjadi salah satu ciri dari PD Perjuangan katanya, Mas Nus? Yaitu Mas Burhan sangat mencermati masa demi masa, waktu demi waktu, datanya begitu lengkap. Yaitu tidak salah juga, yaitu karakter ideologisnya begitu. Jadi tapi tentu bahwa dinamika dan kondisi dan perkembangan begitu cepat, tentu semuanya akan menjadi pertimbangan Ibu di dalam memutuskannya nanti kelak. Hanya saja kita juga perlu mencermati perkembangan-perkembangan ke depan yang tentu berbeda pula pasca nanti 5-10 tahun ke depan, yang itu juga harus dicermati dengan baik, dan itu membutuhkan pasangan pimpinan nasional yang kuat untuk bisa mengatasi berbagai hal, berbagai problem, dan itu semua menjadi tanggung jawab kita, menjadi tanggung jawab kami partai politik di dalam menetapkan calon-calon pasangan calon presiden wakil presiden nanti. Jadi ya memang bagaimanapun tidak sesederhana yang kita kita analisa mungkin. Ya inilah kita harus menjaga demokrasi, kita harus menjaga kelangsungan bangsa ini dengan baik, dengan tetap menganut atau katakanlah menjadi acuan itu begitu besarnya negara kita ini, sehingga memang tidak bisa main-main ya, tidak bisa sembarangan di dalam menetapkan hal tersebut. Kita cukup bisa memahami kerumitan tersebut. Tentu tidak juga terlepas dari apa yang berkembang pada akhir-akhir ini. Mas Nus, kalau P3 karena bergabung, berarti nama Sandiaga Uno masuk sebagai salah satu yang dibahas ya? Udah pasti, kita bilang gitu. Sudah diucapkan pula, dan sekali lagi saya katakan, para calon-calon yang muncul itu kan tidak ada yang buruk ya, semua baik-baik semua, dan itu mungkin sudah dianggap oleh minimal oleh lembaga survei itu, Mas Burhan itu sudah dianggap layak untuk disurvei lah begitu. Jadi untuk sampai kepada nama-nama yang masuk itu kan bukan barang sederhana gitu ya. Jadi itu membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga akhirnya nama tersebut muncul. Kan kira-kira begitu Mas Burhan. Siapapun dia, saya katakan siapapun yang ada di dalam beredar nama-nama tersebut. Tidak tiba-tiba muncul juga di dalam survei gitu ya Mas Nus ya. Pasti punya track record lah. Pasti. Nah, itulah ya saya mengatakan bahwa itu semua ya baik-baik saja. Kami sangat terbuka, kami sangat mengharap itu kita bisa bersama-sama nanti kelak. Tidak adalah kalau misalnya yang memilih satu, kemudian yang lain kita tidak anggap kawan, itu ya tidak. Jadi nanti harapannya kan posisi wakil presiden itu cuma satu, tidak mungkin kita menjadi 3 atau 4 atau 5 ya. Sama juga dengan calon presiden, hanya satu. Jadi nanti ya harapannya tentu meskipun dipilih satu, yang lain ya tidak perlu harus merasa tidak berteman dengan PDI Perjuangan. Tidak demikian, nanti kita mungkin bisa bersama-sama membangun negeri ini. Dan posisinya masing-masing nanti kelak akan menjadi pertimbangan begitu.
Baik. Nah, Mas Bari, kalau dari Koalisi Perubahan, terutama PKS, rasanya publik tuh punya persepsi begini. Demokrat tuh lebih ngotot pengen tahu siapa bakal calon wakil presidennya Mas Anies sebagai baca pres dari Koalisi Perubahan. Karena memang yang diusung tampaknya kan Mas AHY sendiri gitu, sebagai ketua umum di Partai Demokrat. Sementara PKS lebih santai begitu, walaupun punya nama-nama juga yang diajukan. Tapi kalau yang disebut bukan PKS, PKS nggak akan mundur dari Koalisi Perubahan. Mas Bari? Ya, yang jelas pertama kan kita berkoalisi ini juga prosesnya panjang ya. Jadi bukan sehari 2 hari lalu ketemu lalu koalisi gitu. Tetapi prosesnya pembicaraannya juga sudah sangat panjang, baik itu penetapan bakal capresnya, lalu kumpul bersama untuk membicarakan banyak konsep, bahkan nama-nama pun juga secara equal kita sampaikan secara bersama-sama juga, karena tiap parpol kan pasti mereka menginginkan. Dari luar PKS dan Demokrat tuh ada nama-nama yang muncul dan dibahas bersama di dalam Koalisi Perubahan, Mas Bari? Oh pasti kalau itu ya, karena nggak mungkin kita hanya berhenti di nama-nama dari para kader parpol. Tentu melihat banyak dinamika, dan kita pemilihan ini kan juga basis popularitas, lalu juga mengukur elektabilitas berdasarkan survei dan sebagainya, tentu itu dilakukan. Karena cara memotret yang lebih mudah kan seperti itu ya, karena Indonesia ini begitu luasnya gitu. Betul. Benar, jadi, berarti ada nama Mas Anies tuh lebih berharap kepada sosok perempuan, Hovifah Indar Parawansa, karena seperti analisanya Mas Burhan, pas nih Jawa Tengah, Jawa Timurnya dapat, laki-laki perempuannya dapat secara gender, ada di pertimbangan nama itu. Kalau pengamat melihat hal tersebut ya menurut saya sangat wajar ya. Jadi pasti dipertimbangkan gitu. Saya nanyanya di Koalisi Perubahan. Oh ya, kalau itu kan dipertimbangkan, selalu ada, bahkan sering disebut kan. Nama-nama tersebut juga sering disebut juga oleh banyak pihak gitu di Koalisi Perubahan. Dan jadi sebetulnya ya secara sederhana memang pertama, kita dalam koalisi ini prosesnya juga sudah sangat panjang, saling menghormati, semua sudah dilakukan, baik usulan nama kader parpol, mempertimbangkan nama-nama lain, dan juga secara konsep harapan untuk menang pun juga sudah tergambar. Ya, jadi sebetulnya tinggal menunggu waktu nama bakal cawapresnya gitu, kalau secara umum ya, walaupun tidak menyederhanakan proses yang lainnya. Ya, tapi secara umum ya proses selanjutnya tinggal menunggu saja siapa nama bakal cawapresnya, lalu selanjutnya kita tinggal bekerja gitu untuk pemenangan. Jadi proses-proses tersebut tentu bukan proses instan yang jelas tadi, karena sudah berjalan cukup panjang dan berjalannya pun juga penuh dinamika, sehingga apa yang sudah terjadi itu sudah kita lewati semuanya, tinggal kita menatap ke depan nih untuk pemenangan lebih fokus gitu. Ketika sudah ada nama capres dan cawapresnya lalu dibawa ke KPU dan ditetapkan, dan tinggal kita memenangkannya untuk pemilu di 2024. Ya, kita menunggu bersama itu. Mas Nus, singkat, PDI Perjuangan katanya juga mempertimbangkan nama bakal calon wakil presiden perempuan, benar? Ya, itu kepemimpinan perempuan kan menjadi ibu ketua umum juga perempuan, jadi kita sangat menjadi hal yang bukan nomor 2 ya, itu juga sama-sama menjadi prioritas lah, sama-sama di dalam penilaian yang sama begitu. Jadi nanti kita sabar saja, karena masih sekitar 3 bulanan, nanti pada saatnya tentu akan tampak seperti apa. Apakah ya tadi kisi-kisinya, tanda-tandanya sudah disampaikan oleh Mas Burhan, itu sepertinya apakah akan seperti itu, ya, nanti kita lihat. Kan juga nanti persyaratan itu tentu juga dinamis ya gitu. Jadi. Oke, Mas Burhan, sedikit saja berkaitan dengan nama-nama perempuan, memungkinkankah menurut Mas Burhan ini muncul? Ada Hovifah Indar Parawansa, ada Yeni Wahid yang belakangan disebut-sebut.
menurut Anda ini menjadi salah satu kejutan yang mungkin saja dikeluarkan untuk meraih suara di 2024 atau belum pada saat ini? Hanya sekedar dipertimbangkan. Mas Burhan masih Gini, mute? Ya, dari sekian partai yang relatif punya keleluasaan adalah PD Perjuangan. PD Perjuangan punya golden ticket tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, bisa menyebutkan pasangan capres-cawapres. Nah, hal yang agak kompleks terjadi di Gerindra PKB karena Pak Prabowo tidak bisa maju sendiri, atau di koalisi perubahan. Jadi misalnya Partai Demokrat menginginkan Mas AHY, itu tidak mungkin kalau tidak disetujui oleh Mas Fathul Bari atau dari Nasdem. Gitu. Jadi itu yang saya sebut kompleksitas ya dalam menentukan cawapres, beda-beda tiap partainya. Nah yang kedua soal perempuan tadi, tergantung strategi apa yang dipakai secara elektoral. Kalau strateginya adalah komplementer, mungkin nama yang sudah muncul itu salah satu yang bisa dipakai. Misalnya kan asumsinya Mbak Yeni, tokoh perempuan, kemudian putri Gus Dur, ya, sekaligus juga cucu pendiri NU, diharapkan punya sumbangan secara elektoral di Jawa Timur, ya, meskipun di survei hari ini masih rendah, tapi ada potensi yang mungkin diharapkan bisa menambal kekurangan Mas Anies di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah yang notabene adalah basis NU. Apakah itu terrealisasi atau tidak? Ya belum tahu karena sampai sekarang kan juga belum ditentukan. Atau strategi yang kedua, bukan komplementer tapi mobilisasi basis. Nah, pada titik ini nama Hovifah bisa masuk di kantongnya Ibu Mega juga, karena bagaimanapun Hovifah itu Gubernur Jawa Timur sekarang, Ketua Muslimat NU, mungkin akan menambah kekuatan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pak Jokowi ketika memiliki Ma'ruf Amin kan pakai strategi mobilisasi basis sebenarnya. Jadi beliau tidak memilih cawapres yang kuat di Jawa Barat, tetapi cawapres yang mampu melipat gandakan dukungan di basis sendiri. Dan sukses untuk kasus 2019. Tapi apakah sukses untuk 2024 kalau memakai strategi mobilisasi basis misalnya dengan menggandengkan Ganjar dan Mbak Hovifah, itu soal lain. Belum tentu juga eksperimen sukses itu bisa ditiru di 2024. Tapi paling tidak kebutuhan untuk menyebut cawapres perempuan itu sangat ditentukan oleh prioritas apa yang diinginkan oleh koalisi dalam menentukan cawapres buat capres yang mereka usung. Oke. Itu kalau perempuan ya. Mas Bari dan Mas Nus, ini pertanyaan buat Anda berdua nih. Generasi muda, milenial ini akan menjadi suara terbanyak di dalam Pilpres 2024. Jadi saya berpikir nih, kalau saya mencoba-coba menjadi analis seperti Mas Burhan begitu, baca pres dan baca wapres nih dua-duanya nggak bisa satu. Dua-duanya mesti menarik buat anak muda, minimal mereka kenal. Nah ini dipertimbangkan nggak oleh koalisi perubahan? Lebih dulu, Mas Bari. Ya itu tadi saya lupa juga itu untuk menyampaikan, itu justru salah satu yang paling penting menurut saya, karena secara elektoral kita juga sangat melihat ya bahwa pemilih Gen Z dan milenial ini kan lebih dari 50% gitu. Iya. Itu bukan hanya menjadi pertimbangan parpol, tapi juga menjadi pertimbangan bakal capres dan koalisi gitu. Jadi ini juga salah satu hal yang menurut saya berbeda mungkin ya konteksnya dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yang mungkin dulu kita pernah dengar pernah ingat ya perpaduan sipil militer, lalu juga luar Jawa. Tapi konteks sekarang nih ada variabel baru gitu. Jadi variabel yang sangat perlu kita pertimbangkan dengan mempertimbangkan basis pemilih yang mayoritas adalah anak muda, terutama generasi milenial dan generasi Z. Ya tentu ini yang menjadi penting juga karena potretnya mungkin bisa berbeda dengan potret di pemilu-pemilu sebelumnya gitu, sehingga basis ini perlu jadi perhatian lebih juga kita untuk mempertimbangkan untuk memenangkan di pemilu selanjutnya. Oke.
dimengerti. Mas Nus, kalau melihat analisanya PD Perjuangan, Ibu Mega dan lingkaran tim Ibu melihat ini harus yang senior dan lain-lain, apakah akan berbeda juga? Jangan-jangan Mas Ganjar akan dipasangkan dengan Mas atau Mbak juga, bukan dengan Bapak begitu, Mas Nus? Tentu persoalan generasi yang muda ini itu sangat menjadi pertimbangan, lah itu. Dan itu sudah tercermin dari keputusan Ibu Megawati memutuskan Mas Ganjar menjadi calon presiden. Mungkin di antara 3 ini yang calon presiden ini, mohon maaf kalau saya salah, itu paling muda ya. Jadi kalau ini dari usia, nggak usah sampai kepada tingkat membahas calon wakil presiden. Presidennya sudah sangat muda, dan itu kaderisasi yang kita lakukan ya, dari Pak Jokowi berganti nanti calonnya adalah Mas Ganjar, itu secara umur itu ya itu runtutannya semakin mudah. Bagi calon wakil presidennya tentu pikiran muda itu tidak identik dengan usia ya. Jadi kalau misalnya nanti wakil presidennya lebih tua, itu bukan berarti tidak memikirkan generasi muda begitu. Dan kita selalu bahwa tadi mungkin catatannya Mas Burhan agak kurang. Karena bagaimanapun akhirnya kita selalu pasangan calon itu wakil presidennya lebih tua. Ya, selama ini begitu ya. Oh iya juga. Tapi berjiwa muda. Pak Jokowi itu sebelumnya dengan Pak JK usianya juga lebih tua. Kemudian dengan Pak Kiai Ma'ruf usianya juga lebih tua. Saat ini pun juga ini adalah catatan ya, data ini bukan kebetulan, karena kebetulan faktualnya demikian. Bu Mega juga sempat bersama Gus Dur dan kemudian Pak Hamzahas ya. Dan ini data ya sebelumnya. Jadi perhatian terhadap generasi muda tentu itu penting sekali karena untuk masa yang depan. Dan itu sudah kita jawab dahulu dengan calon presidennya, Mas. Jadi calon presidennya ini sudah memenuhi unsur pemahaman pemuda itu. Kira-kira usia dia 3/4 saya itu, Mas Ganjar, dibandingkan. Tapi jiwanya lebih muda Mas Nus tampaknya. Dua bakal calon presiden yang saya sebutkan ini, dua-duanya memang populer kok di generasi milenial. Tinggal bakal calon wakil presidennya. Mas Burhan terakhir, milenial dan tampaknya perempuan juga ini akan menjadi pertimbangan. Makin yakin tampaknya kita ya, ini memang sampai ke detik-detik terakhir bakal calon wakil presiden ini masih saling intip. Mas Burhan terakhir. Iya, sepertinya memang bisa lebih lama dari yang kita perkirakan. Ya, termasuk di koalisi perubahan? Ya, kita tidak tahu ya, karena per hari ini kan ada komitmen untuk mempercepat, terutama pasca naik haji. Ya. Jadi, meskipun naik haji kan luas ya, setelah pulang naik haji kan bisa sampai Oktober juga itu. Bukan hanya setelah Arafah ya, tetapi sampai tanggal 19 pun bisa disebut sebagai pasca naik haji. Tapi begini Mas Bayu ya, kalau misalnya ada salah satu capres yang menyebut nama cawapresnya lebih awal sebelum proses pendaftaran, itu juga bisa memicu capres lain untuk mengumumkan cawapresnya lebih cepat dari jadwal. Jadi lagi-lagi proses tarik-menarik ini bukan hanya terjadi di internal koalisi suatu capres, tapi juga sangat ditentukan oleh dinamika lawan. Jadi kalau misalnya Mas Anies mengumumkan cawapresnya, itu bukan tidak mungkin ada lain akan menyusul ya. Iya. Jadi lagi-lagi, tapi kalau misalnya yang lain mengunci, artinya mencoba menyembunyikan nama cawapres yang akan mereka bidik dan mengumumkannya di ujung, makin lama lah, makin terulur bisa lah juga ini. Akan memicu yang lain untuk memperlama proses pendaftaran.
Baik. Jadi poin saya adalah dinamika pengumuman capres-cawapres ini itu juga ditentukan bukan hanya internal koalisi tapi juga eksternal koalisi. Nah, termasuk nih ya, ada variabel yang mungkin menjelaskan terutama koalisi partai pendukung pemerintah, yaitu variabel respon Pak Jokowi kemana. Ya. Jadi kalau kita lihat kan sepertinya PDI Perjuangan termasuk juga partai koalisi Kebangkitan Nusantara Raya itu juga mempertimbangkan faktor itu kan. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi srek dengan cawapres yang diajukan oleh koalisi, itu juga mungkin mempercepat proses pengumuman cawapres terutama dari partai pendukung pemerintah. Nah, lagi-lagi semuanya ini hipotetik gitu ya. Belum empirik. Jadi kita tunggu saja keputusan dan hasil sholat istikharah Pak Fathul Bari dan Pak Nusirwan. Gitu ya. Jadi kapan mereka mengumumkannya, tetapi tidak ada satu yang tidak bisa mereka tolak, yaitu time is ticking, waktu makin mendekat proses pendaftaran, dan ketika proses pendaftaran itu sudah dibuka dan sebelum ditutup, mau tidak mau, suka tidak suka, koalisi harus mengumumkan cawapresnya. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa buat mereka menunda-nunda. Kira begitu. Baik, ya. Jadi kita tunggu saja. Dan lewat obrolan pagi hari ini, saya jadi tahu, paling tidak publik jadi tahu, penuh pertimbangan. Karena kita memilih best of the best dari yang sekarang muncul sebagai calon pemimpin kita untuk Indonesia ke depan. Jadi kita harapkan nanti diumumkan nama-nama yang terbaik yang harus kita dukung dalam doa kita. Terima kasih Mas Nus, terima kasih Mas Bari, terima kasih Mas Burhan. Kita ketemu lagi di kesempatan. Terima kasih.